Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 ya, kelas 12 IPA dan IPS beserta didik kelas 12 IPA dan IPS. Sengaja Bapak ulang nih ya. Mudah-mudahan kalian sehat semua. Ini Bapak mulai mensosialisasikan walaupun masih di awal SNMPTN 2022 ya. Ini kenapa Bapak sosialisasikan ya, kemarin secara nggak sengaja itu ada salah satu teman kalian, nggak usah Bapak sebutkan namanya ya. Ini nggak tahu ini curhat apa protes apa sudah overload ya bebannya, sehingga kata-kata SNMPTN itu muncul dalam cuitannya tadi ya. Mohon maaf, intinya seperti ini Pak Ibu, untuk memberikan tugas kepada murid sebaiknya jangan menyita banyak waktu dan tugas yang memberatkan. Nah, kita kan sudah kelas 12, kita juga nggak cuma fokus ke tugas saja Pak Bu, nggak semuanya itu pengen ambil SNMPTN. Kita juga ada mau mikirin lanjut ke sekolah impian yang lain di luar dari SNMPTN. Jadi berilah ruang waktu bagi kita untuk dapat membagi fokus kita tujuan masing-masing, bukan hanya untuk fokus ke tugas sekolah saja. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu dapat mengerti. Nah, Bapak tuh jadi berpikir gitu. Satu hari itu 24 jam itu sepertinya sudah habis ya. Ya, padahal kalau Bapak ngajar tuh kadang-kadang kalian KBM ngeluyur kemana gitu, ke rumah teman dan sebagainya. Beda ya dengan faktanya ya. Mudah-mudahan ya demikian sih ya. Tapi oke lah ya, kita kembali ke fokus saja SNMPTN. Sepertinya yang bersangkutan sebenarnya pengen juga sih SNMPTN. Ya, kenapa SNMPTN disebut-sebut? Pasal SNMPTN ini seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri itu hanya salah satu cara dari sekian cara. Ya, dari sekian cara untuk kalian bisa melanjutkan ke PTN. Ya, artinya kalau toh diterima di SNMPTN itu juga kamu belum jadi apa-apa. Belum tercapai cita-citanya. Belum. Ya. Peluang gagalnya juga tinggi. Misalnya diterima di SNMPTN, apa kamu nanti wisuda? Juga belum. Nah, ini yang harus dipahami semuanya ya. Jadi jangan jadikan SNMPTN itu seperti perjuangan terakhir, bukan. Ya. Kemudian dikait-kaitkan dengan mungkin Bapak Ibu guru yang mungkin menurut kamu nggak nyaman gitu ya. Kalau kamu mau mencari 16 pelajaran gurunya nyaman semua, pokoknya semua sekolah nggak ada. Ada nggak ya sekolah yang gurunya itu menurut hati kalian sebagai siswa itu ngajarnya nyaman semua? Kan nggak ada. Dari sekian guru itu pasti masing-masing mungkin si A menurut si A Pak Triwoko itu ngajarnya nyaman, menurut si B nggak nyaman, kan beda lagi. Atau menurut si A Pak Triwoko itu ngasih tugasnya nggak berat, menurut si B berat, nah, beda juga. Jadi kembali ya seperti ini, kalau Bapak punya saran, kamu punya cita-cita besar, kamu punya cita-cita yang tinggi, kamu punya cita-cita yang hebat. Cita-cita yang besar, tinggi, dan hebat itu bisa dicapai dengan tugas-tugas yang berat, yang hebat juga. Nggak ada tujuan akhir yang hebat kok tugasnya ringan-ringan, nggak ada. Kalau ada tunjukkan apa? Nggak ada. Jadi kalau kalian berpikir positif, mungkin di daring ini Bapak yakin tugasnya juga banyak. Ya, kalau kamu berpikir positif, ini dijadikan sebagai tantangan justru. Oh iya, cita-cita saya besar, cita-cita tinggi. Ini tugas berat, wajar lah. Seperti itu. Jadi kamu akan nyaman kerjakannya. Nah ini. Atau mungkin guru menyampaikan tidak sesuai yang kita harapkan. Karena keterbatasan guru juga, mungkin pemahaman IT-nya juga beda-beda, ya kan? Mungkin hanya lewat WA saja, ya kan? Nah ini, ya kamu harus bagaimana lah, berupaya. Atau kalau perlu Bapak gurunya
di telepon, Pak ini maksudnya gimana, atau kamu cari sumber lain. Artinya kreativitas kamu itu akan mensupport kamu, yang menikmati adalah kalian sendiri, ya. Jadi itu kalau kamu sudah negatif tinggi, kamu cita-citanya tinggi dan besar, ya kayaknya itu hanya tinggal keinginan sih, keinginan saja, nggak berubah jadi sebuah kebutuhan. Oke ya, itu masukannya. Jadi di era sekarang memang yang nggak ada pilihan-pilihannya, ya daring, dan tugasnya memang berat, ya. Oke, berikutnya SMPTN 2022, ya kan? Tahun depan, ya. Kita sekolahnya akreditasinya A. Berarti kalau A itu kuotanya 40%. Ya, 40%. Kita lihat, kita hitung ya. Bahwa peserta didik kelas 12 tahun pelajaran 2021-22 untuk IPA-nya itu 191, untuk IPS-nya itu 92. Kita hitung nih kuotanya. Berarti kuota IPA nanti adalah 76, kuota IPS 39. Nah, gimana? Apa sih kuota itu? Kuota itu yang jelas peserta didik kelas 12 terbaik diusulkan sekolah. Nah ini. Jadi yang perlu Bapak jelaskan itu begini ya. Jadi sejumlah kuota tadi itu yang mengusulkan sekolah, bukan sistem yang meranking. Contoh nih, tahun kemarin Bapak sudah meranking 5 semester kelas 12. Bapak pangkas 40%. Terbaik tuh. Tapi nggak mau diusulkan untuk ikut SMPTN. Nggak maunya tuh alasannya banyak. Karena sama orang tua nggak boleh. Nggak boleh ikut SMPTN, karena SMPTN itu perguruan tingginya ada di Bandar Lampung, minimal. Dan orang tuanya nggak boleh, bolehnya kuliah di Metro. Selesai kan? Akhirnya diganti. Diganti tentunya bukan yang terbaik. Artinya kesimpulannya tuh semuanya boleh ikut SMPTN. Walaupun yang nggak pernah KBM daring itu juga boleh. Cuman yang jadi masalah, apakah kalau sudah masuk kuota itu pasti diterima? Kan belum tentu. Kalau dia nekat dengan nilai yang memalukan itu, kok Pak, saya ganti si A itu karena mundur, dia masuk kuota, tapi nggak diambil, saya ambil aja Pak. Ya silahkan, silahkan aja. Sekolah nggak masalah. Perkara nanti setelah masuk kuota terus diadu di sana dengan sekolah lain, siswa lain, terus kamu babak bunyi nggak keterima, ya urusan kamu. Tapi yang harus digarisbawahi, kamu masuk kuota SMPTN itu membawa label SMA Negeri 2 Metro. Iya toh, nanti dilihat dari server kementerian. Oh, anak Semanda ini yang diusulkan, ini yang terbaik nilainya kok C semua ya. Ada DIP 12. Yang terbaik katanya. Nah, ini. Jadi itu loh, ya. Jadi kalau ada kata-kata bahwa tidak bisa ikut SMPTN, nggak mau ikut SMPTN, itu bukan maunya sekolah, itu maunya kalian. Kita nggak maksa. Jadi kalau orang tua Anda tidak menginginkan kuliah di Karang, ITERA, Unila, mau di Metro, itu hak orang tua kamu. Jadi gitu. Nah, SMA 2 itu kasusnya setiap tahun anak-anak yang terbaik itu justru dia masuk kota dan tidak mau ikut SMPTN. Kemarin aja yang mundur sekitar 15-an siswa. Padahal dia masuk kuota. Jadi gitu. Ya. Jadi SMPTN itu bukan suatu yang prestisius itu enggak. Ya, semuanya boleh ikut kok. Yang penting diusulkan oleh sekolah. Ya. Terbaik itu silahkan. Kalau kamu niatnya mengharumkan nama sekolah, ya udah. Yang terbaik menurut prestasi 5 semester berangkat, ya kan? Tapi kalau kamu mau gambling, misalnya yang sekolahnya cuman sekolah Senin Kemis misalnya, daring ini juga nggak pernah ikut, nilainya juga nilai-nilai penggembira, ya silakan aja. Kalau itu rezeki kamu kok SMPTN masuk, ya silakan. Jadi gitu. Karena
ternyata setelah kelas 12 tuh anak kalian yang nggak pernah belajar pun keinginannya ya sama, menggebu-gebu pengen ikut SNMPTN. Tidak bercermin, saya ini kira-kira kalau dengan nilai ini bisa nggak ya diadu dengan teman sekolah lain. Tapi oke lah, itu hak kalian ya, hak kalian ya. Bapak tidak akan menghalang-halangi. Berikutnya, bagaimana yang sudah masuk kuota? Nah, ya, masuk kuota tentunya yang pertama itu diskusikan dulu dengan orang tua, jangan sampai enggak. Diskusikan, kalau oke, lanjut. Tentunya berikutnya nilai rapot harus tuntas semua minimal. Ya, tuntas semua. Kemudian rata-rata rapotnya ini kalau bisa nih, rata-rata rapot kalau kamu pengen punya peluang untuk diterima di SNMPTN, ya rata-rata rapotnya harus tinggi. Tinggi itu sesuai dengan prodi yang mau kamu ambil di PTN yang tentunya berbeda-beda. Kemudian berapa semester? 5 semester. Kelas 10 itu 2 semester, kelas 11 2 semester, dan kelas 12 semester ganjil ini. Ya, dan yang terakhir ini yang juga kadang-kadang menyakitkan. Ya, sudah diterima lewat jalur SNMPTN terus mundur. Katanya sama orang tua nggak boleh dan sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi. Ya mundur tuh hak kamu sih, cuman harus diingat. Kamu tuh bisa ikut SNMPTN karena sekolah di SMA 2. Karena sekolah di SMA 2. Pikirkan SMA 2-nya. Ya, jadi pikir SMA 2-nya, adik kelas kamu gimana dan sebagainya. Oke. Jadi itu ya. Jadi demikian sosialisasi awal SNMPTN 2022. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau ada informasi lanjut terkait dengan SNMPTN, Bapak buat video tutorial lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.